bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kalau kita mendengar kata raja, terutama raja yang masih hidup di zaman modern ini, seperti Raja Arab Saudi, Raja Inggris, mereka hidup dalam kenyamanan, dilindungi oleh pasukan-pasukan khusus, semuanya serba ada. Mahkotanya pun sangat keren, luar biasa. Tetapi raja yang kita rayakan hari ini lain dengan raja monarki pada zaman ini. Mahkotanya duri. Sudah begitu, dalam peristiwa salib, raja kita diolok-olok, diejek oleh semua orang. Kalau mau kita kelompokkan dalam Injil tadi, yang mengejek raja orang Yahudi itu paling tidak 3 jenis manusia. Yang pertama, para pemimpin masyarakat. Yang kedua, para serdadu. Dan yang ketiga, oleh salah seorang penjahat
yang ikut disalibkan bersama Dia. Ejekannya, cemoohannya, hinaan mereka intinya begini: kalau memang engkau benar raja, dipilih oleh Allah, katanya jadi Mesias, Raja dan Kristus, selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib. Ketiga macam orang tadi sesungguhnya dengan cemoohannya, dengan ejekannya, mereka tidak mau percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang mau menebus dosa manusia. Yesus datang mau melepaskan manusia dari bahaya, sehingga Yesus di tengah-tengah ejekan dan penderitaan, Ia tetap setia dalam perjalanan. Dengan begitu mereka menyangkal semua upaya yang mau dilakukan Yesus. Orang-orang yang mengolok Yesus, mengejek Dia, tidak mau mengimani penyelamatan yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya. Kita tahu Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengajar tentang Bapanya yang penuh kasih, memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus tidak menuruti godaan untuk turun dari salib lalu menyelamatkan diri. Sama seperti di padang gurun dulu, Ia digodai iblis. Ia tidak membiarkan godaan menyeretnya ke jalan yang menyimpang. Kalau kita belajar dari Yesus, kita setia kepada Bapa di surga. Dan di dalam kesetiaan pun dalam hidup ini ada kecemasan. Cemas tentang banyak hal, melihat dan mengalami penderitaan manusia. Tetapi itu semua membuat Yesus tetap setia. Penderitaan tidak hanya menyakitkan, tetapi kalau kita beriman, penderitaan bisa menumbuhkan kedewasaan sebagai manusia, juga kesetiaan kita kepada Allah. Yesus mau menyelamatkan umat manusia, juga mau menjadi sesama bagi yang lain, seperti orang Samaria yang jadi sesama bagi orang yang menderita. Yesus adalah Raja yang tak membiarkan orang sendirian di tengah bahaya. Sikap Yesus tadi amat berani dan amat dalam. Tuhan dimuliakan karena peduli dan berhasil bagi sesamanya. Nanti dalam peristiwa Natal, dalam peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia yang mengerti penderitaan dan kelemahan manusia. Kalau kita belajar dari orang yang berdosa, kita belajar dari salah satu tokoh penjahat yang ikut disalibkan Yesus. Dia tidak mencemooh Yesus. Penjahat yang satu yang di sebelah kiri Yesus tadi sadar ia memang bersalah. Penjahat tadi bisa menjadi tuntunan bagi kita, menjadi suara hati kita yang jernih. Tidak ikut-ikutan menjelek-jelekan atau mengolok Yesus. Bahkan penjahat yang sadar tadi menegur kawannya bahwa sesungguhnya ia pun patut dihukum. Penjahat yang sadar tadi mengakui bahwa ia patut dihukum. Kemudian ia minta kepada Yesus agar mengingatnya nanti bila ia datang sebagai raja. Si jahat tadi sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia sudah berdamai, maka ia bisa melihat dan mengakui siapa sebenarnya Yesus. Dari peristiwa si jahat yang mengakui siapa Yesus dan memohon supaya ia ingat bila Yesus datang sebagai raja,
kita dapat merenungkan hal ini. Sejahat-jahatnya orang, kalau ia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kalau ia sudah selesai dengan dirinya sendiri, akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu ditemukan dalam diri Yesus sebagai Raja yang disalib. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.